Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Agus Purwandi. Ini video keempat saya, yaitu tentang analisis potensi daerah di masa pandemi COVID-19. Tetapi sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya untuk membangun channel ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dari hasil wawancara kami dengan Kepala Desa Tepian Indah kilometer 106 Kecamatan Bengalon, Desa Tepian Indah ini adalah pemekaran dari Desa Tepian Langsat, yaitu pada tahun 2004. Dan tahun 2008, Desa Tepian Indah ini dijadikan desa definitif dengan jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa, dengan luas daerah itu sekitar 1.700 km persegi. Dan potensi daerahnya adalah perkebunan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan atau social distancing untuk mengatasi penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 yang dilakukan di Desa Tepian Indah kilometer 106 menyebabkan terhambatnya sejumlah kegiatan ekonomi, seperti halnya yang terjadi pada sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, dan jasa, serta perdagangan informal. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan pemasukan. Dampaknya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat dan daya beli masyarakat ikut menurun. Oleh sebab itu, dalam menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah bantuan. Salah satunya memanfaatkan dana desa untuk digunakan bantuan sosial pada masyarakat yang terkena dampak akibat pandemi virus corona dan masyarakat yang tergolong masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar dana desa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian desa, serta membuka peluang pekerja padat karya. Langkah ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dan menstabilkan perekonomian masyarakat di desa akibat pandemi virus corona ini. Adanya bantuan ini mendorong keleluasaan pemerintah desa untuk bergerak secara kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang tersedia untuk menjadi komoditas yang dapat menjaga kebutuhan dasar masyarakatnya, serta menghasilkan keuntungan bagi desa tersebut, sehingga terciptanya kemandirian desa. Pemanfaatan dana desa untuk setiap wilayah akan berbeda tergantung pada karakteristik wilayahnya masing-masing dan jumlah orang yang terkena dampak, sehingga akan sangat bergantung terhadap kearifan lokal. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui dana desa dapat digunakan untuk diberikan langsung pada masyarakat yang terkena dampak dan digunakan untuk mengembangkan ekonomi desanya di tengah kondisi pandemi virus corona ini. Adapun bantuan langsung akan diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin dan pekerja informal, pedagang, dan pekerja harian, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka selama pandemi ini berlangsung. Sedangkan dana desa yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi desanya dapat menjadi stimulus untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
yang terkena dampak akibat pandemi ini, termasuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi ini. Pada prosesnya, peluang ini dapat menjadi sebuah kesempatan dalam mengenali potensi sumber daya yang ada di desa untuk dijadikan sebuah produk unggulan yang mendorong perekonomian desa. Apabila pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif dan inovatif yang mampu menggerakkan inisiatif masyarakat desa. Guncangan berskala besar dari pandemi COVID-19 dan berbagai kebijakan yang menahan dampaknya telah menyebabkan ekonomi yang ada di pedesaan dalam kontraksi yang sangat parah. Meningkatnya permintaan barang dan jasa pada masyarakat pedesaan tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, sedikit kenaikan permintaan ini belum cukup untuk mengkompensasi cedera pada industri. Pasalnya, pemenuhan stok yang seharusnya dilakukan 2-3 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin tidak bisa terpenuhi. Melihat dampaknya yang masif, kerugian yang ditimbulkan pandemi COVID-19 tentu tidak main-main. Namun, hal ini diyakini belum menandakan stabilisasi dalam kegiatan ekonomi. Pasalnya, di tengah biaya produksi yang makin tinggi karena terganggunya jalur distribusi, permintaan pasar juga belum sembuh sepenuhnya. Apalagi ada penurunan permintaan. Di sisi lain, dengan inflasi yang tinggi, tentu rumah tangga akan menurunkan konsumsinya. Padahal kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini adalah konsumsi rumah tangga. Dengan tingkat inflasi tinggi, konsumsi rumah tangga juga turun sejalan dengan daya beli yang juga menurun. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi pun dapat terpuruk lebih jauh. Untuk mengatasi krisis pada ketahanan pangan, sebagian masyarakat di desa Tipen Indah kilometer 106 ini memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk dijadikan lahan pertanian untuk menutupi kebutuhan mereka seperti menanam berbagai sayur-sayuran dan lain-lain. Mungkin selama 1 bulan kuliah kerja nyata atau KKN di desa Tipen Indah kilometer 106 Kecamatan Penolong ini, saya menganalisa ada beberapa potensi daerah seperti perkebunan dan kekreatifan warganya untuk membuka lahan pekarangannya untuk bertani. Harapan saya perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk mengembangkan potensi dari segi material atau non-materialnya untuk para masyarakat di desa Tipen Indah ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada saran maupun kritik, silahkan ketik di kolom komentar untuk membangun channel saya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.